Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi teman-teman. Kita ngebahas zodiak Gemini ya. 15 Maret sampai akhir Maret 2023 ya, seperti itu. Dan kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Dan seperti biasa teman-teman, saya menawarkan produk saya ya. Ini minyak, ini madu karomah. Ini manfaatnya untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Harganya 90 ribuan. Dan ini minyak wangi aura, ini isinya 50 ml, harganya 130 ribu buat laki-laki dan perempuan ya. Dan ini 30 ml harganya 85 ribu. Dan ini saya khususkan untuk asihan, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagang juga ya. Tapi memang harus rajin makainya. Ini gelang energi, ini udah diisi dengan spiritual dan nanti diisi lagi dengan supranatural. Ini bisa dikirim ke luar negeri ya. Ini manfaatnya hampir sama untuk kelancaran rezeki, pekerjaan ya, usaha, dan juga membersihkan aura negatif begitu ya teman-teman. Dan disenangi oleh banyak orang, hampir sama sih sebenarnya isinya, cuman mungkin yang agak beda itu madu ya. Bagi kalian yang berkenan memiliki produk saya, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya ya. Kehidupan zodiak Gemini 15 Maret sampai akhir Maret 2023. Seperti banyak dari kalian yang akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan ini berhubungan dengan kabar baik. Misalnya kalian lagi menunggu kabar yang berhubungan dengan pekerjaan atau seseorang, cinta ya. Seperti akan ada yang mendapatkan kabar yang berhubungan dengan seseorang yang akan datang menemui kalian, atau ada pertemuan dengan pasangan yang memang LDRan, atau mungkin kalian tuh kenal dengan seseorang tapi belum pernah ketemu, akan ada pertemuan atau dijodohkan. Bisa juga seperti dikenalkan, bisa juga seperti itu sih teman-teman ya. Dan ini sepertinya memang kalian itu seperti orang-orang yang memang benar-benar berjuang untuk kehidupannya. Orang-orang yang istilahnya mungkin awalnya merasa kesulitan, merasa nggak tahu harus apa, nggak tahu apa yang harus kalian lakukan. Ini lebih lebih fokusnya bisa ke pekerjaan, tapi bisa juga ke hubungan asmara. Karena itu mungkin ada yang memang sukses ya di bidang usaha atau pekerjaan, tapi nggak sukses di bidang cinta. Mungkin belum saatnya ya. Tapi ada juga yang memang sukses di bidang cinta, tapi untuk usaha ini kok belum lancar. Nah, tapi ini sepertinya memang akan ada perbaikan bagi kalian yang saat ini lagi udah banyak ya, udah lama menunggu cinta yang gak kunjung datang, jodoh yang belum kunjung datang. Mungkin sebagian dari kalian banyak yang akan ketemu dengan jodohnya, jodoh yang memang disiapkan oleh Tuhan, yang satu vibrasi dengan kalian. Walaupun ini seperti ada perbedaan ya, entah perbedaan karakter, sudut pandang, atau mungkin cara didik atau apapun itu, atau mungkin perbedaan pekerjaan juga bisa, atau pokoknya pengalaman hidup yang agak berbeda. Ini sepertinya akan ada titik temu, dan itu seperti saling mengisi dengan kalian, membuat kalian seperti semakin solid, semakin semakin kuat lah hubungannya gitu ya teman-teman. Tetapi ini ada juga yang memang akan dapatkan kabar baik yang berhubungan dengan pekerjaan. Mungkin bagi kalian yang saat ini benar-benar udah putus asa dengan yang namanya pekerjaan gak kunjung datang, atau kehidupan yang mungkin belum membaik juga, seperti akan ada kabar yang berhubungan dengan jalan keluar dari apa yang memang kalian alami saat ini. Walaupun ini sepertinya memang butuh kerja keras, butuh perjuangan, butuh ketelatenan, tapi kalau kalian sabar, beberapa bulan ke depan kalian bisa menikmati hasilnya ya teman-teman. Tapi ada juga, ini tiga bagian ya, keuangan juga 3 bagian loh. Tapi ada juga yang memang akan sukses sekali, yang berhubungan dengan bisnis, kerjasama dengan seseorang yang berhubungan dengan finansial. Dan itu sepertinya
ada yang memang mendapatkan kedudukan yang semakin baik atau semakin meningkat, ada promosi atau apapun, tapi ada juga yang memang hanya mendapatkan materi yang semakin berlimpah, sehingga kalian tuh seperti lebih tenang hidupnya, lebih nyaman gitu ya. Jadi sesuaikan saja ya dengan apa yang memang saat ini kalian alami. Dan mungkin beberapa kali juga akan ada pertolongan dari seseorang yang memang punya power atau punya misalnya gini, punya kewenangan tertentu, entah di bidang pekerjaan, di bidang usaha, atau di bidang apapun yang memang dia tuh punya kewenangan bisa membantu kalian. Entah mungkin keuangannya juga dia cukup ya, jadi bisa bantu kalian. Itu ya, itu aja. Tapi ini memang sesuaikan saja ya dengan apa yang terjadi kepada kalian, dipahami, diteliti. Ini kehidupan yang memang 3 bagian. Ntar kita lihat keuangannya ya. Kehidupan aja udah kelihatan mengambil ke keuangan juga. Coba kita lihat keuangannya ini, bagus sih, seperti ada pertolongan Tuhan ya yang datang kepada kalian ini setelah banyak cobaan. Nah itu ya, bagi kalian yang mau konsultasi personal reading, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp ya. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar hidup kalian, misalnya nikahnya berapa kali, punya anak berapa, naik turunnya kehidupan, dan kehidupan masa tuanya itu seperti apa, dan itu biayanya sekitar 100.000 ya. Nah, keuangan zodiak Gemini ini 15 Maret sampai akhir Maret 2023 ini ada 2 versi ya teman-teman. Kalau kalian lagi merintis usaha, lagi merintis pekerjaan, atau baru masuk kerja, atau lagi istilahnya pokoknya lagi merintis atau baru memulai intinya. Jadi ini sepertinya akan ada pertolongan Tuhan, karena memang kalian ini orang-orang yang memang pekerja keras, ulet banget. Dan kalian juga orang-orang yang memang rajin berbagi. Walaupun kalian uangnya nggak terlalu banyak, misalnya kita punya uang tuh cuman 100.000 misalnya, tetap kalian tuh menyisihkan entah 10.000, entah 5.000, entah 20.000 untuk bantu orang yang memang membutuhkan, tergantung kadarnya ya, orang itu butuhnya banyak atau enggak. Jadi kan tuh seperti orang-orang yang ringan tangan untuk bantu orang. Atau mungkin kalian ini seperti orang-orang yang memang diberikan cobaan hidup dulunya oleh Tuhan, jadi seperti banyak belajar. Jadi dari cobaan hidup itu bukannya makin pelit atau makin tidak baik, malah semakin banyak berintrospeksi diri, banyak memperbaiki diri, sehingga apapun yang kalian perjuangkan saat ini seperti ada kemudahan yang Tuhan berikan untukmu, seperti itu ya. Nah ini seperti ada bantuan juga dari orang-orang yang memang istilah ingin melihat kalian tuh maju. Ini bisa mantan bos kalian, teman kerja, atau kerabat, atau siapapun yang memang kadang-kadang ada yang jauh tempat tinggalnya, ada juga yang dekat ya, seperti itu. Atau hubungannya ada yang jauh, ada juga yang memang jauh itu maksudnya bukan kerabat ya, bukan keluarga ya, tapi ada juga yang memang dari kerabat atau keluarga, ada pertolongan. Ini seperti ada yang akan membuat kalian tuh seperti semakin ringan ke depannya, semakin ya semakin mudah untuk mencapai apa yang kalian harapkan. Apapun yang kalian rintis itu pelan tapi pasti seperti membuahkan hasil. Nah itu yang pertama ya. Ini versi kedua, seperti akan ada rezeki besar yang tidak terduga yang akan datang kepada kalian, dan ini sebenarnya dadakan. Ini karena mungkin ya, ini bukan hadiah ya, ini mungkin kalian tuh sepertinya dulunya bekerja keras, tetapi mungkin ada penundaan setelah pembayaran, ini tentu cair. Atau bisa juga kalian ini sepertinya dulu punya proyek atau punya pekerjaan tertentu agak mandek ya gitu, enggak seperti mati suri gitu, tahu-tahu jalan gitu. Nah jadi benar-benar tuh walaupun kalian banyak rezeki, harus fokus teman-teman dengan apa yang kalian lakukan saat ini, entah pekerjaan, bisnis, usaha, atau hal apapun, harus fokus karena ini seperti tanggung jawabnya besar tetapi rezekinya juga besar ya itu. Dan ini benar-benar seperti pertolongan Tuhan atas apa yang pernah kalian lakukan. Dan kalau kalian istilahnya di titik ini, jangan lupa berbagi dengan orang-orang yang tidak seberuntung dengan kalian ya, keluarga, sahabat, kerabat, orang-orang yang memang tidak seberuntung dengan kalian, itu seperti itu ya. Jadi ini dua bagian ya teman-teman, jadi silahkan aja mana yang memang resonate untuk kalian ini. Ada yang lagi merintis tetapi jalannya dimudahkan karena baik ya,
karma baik yang pernah kalian upayakan. Tapi ada juga yang memang ranahnya besar seperti itu. Dan ini tidak lupa ada orang-orang yang ingin mengintai kesuksesanmu, mengintai kemajuan hidupmu. Ada juga mengintai ini karena dia tuh ingin mengambil contoh baik ya. Misalnya dia tuh mau berproses loh, bekerja keras itu kok hasilnya memang sangat gini, maksudnya dia tuh orangnya mau berproses, kalian tuh mau berproses. Jadi mungkin menurut dia itu ternyata orang-orang yang mau bekerja keras itu hasilnya juga ada kelihatan. Jadi ada contoh baik untuk mereka. Tapi ada juga yang memang ingin melihat atau ingin mengintai kehidupanmu, apakah kehidupanmu lebih baik dari dia atau enggak. Jadi ada rasa iri gitu. Orang ini mungkin pernah menjatuhkan kalian, atau mungkin orang ini dulu pernah menganggap kalian tuh bukan siapa-siapa, tahu-tahu ternyata kalian tuh jadi seseorang, jadi sesuatu gitu ya. Itu mah udah biasa teman-teman, kehidupan namanya juga. Kalau nggak seperti itu bukan kehidupan namanya. Kita ngebahas asmara ya. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Kita ngebahas yang berpasangan dulu. Sepertinya akan ada kejutan yang akan membuat kalian tuh merasa bahagia. Nah, karena juga orang-orang yang memang menyenangi ketulusan ya. Ini bisa ketulusan yang berhubungan dengan pasangan. Mungkin kalian tuh selalu menyenangi orang-orang yang tulus kepada kalian, entah orang lain atau pasangan kalian, atau bisa juga kalian tuh orang-orang yang memang punya hati yang tulus ya, seperti itu. Dan kalian tuh seperti akan mendapatkan kejutan baik yang berhubungan dengan misalnya ya, ada orang yang udah lama gak ketemu, bisa keluarga, kerabat atau siapapun, udah tahu-tahu akan datang menemui kalian, membawa kabar baik atau membawa kebahagiaan ya, atau seperti membuat kalian merasa senang, bisa gitu seperti itu. Tapi ada juga seperti kejutan dari pasangan kalian ya, ini kejutan baik. Tetapi bisa juga ini berhubungan dengan adanya kabar baik yang berhubungan dengan kehamilan. Jadi sesuatu yang sangat membahagiakan ya. Nah, kalian juga sepertinya orang-orang yang senang dengan anak kecil. Seperti orang-orang yang memang sangat menyenangi anak kecil, yang memang orang-orang yang memang istilahnya butuh seperti butuh ketenangan juga. Orang-orang yang sering sekali membutuhkan ketenangan. Kita ngebahas yang single. Yang single ini sepertinya akan ada kabar yang sangat menyenangkan dari seseorang yang jauh yang akan datang menemui kalian. Ini bisa berhubungan dengan pasangan yang LDRan, atau bisa juga berhubungan dengan sahabat atau keluarga yang jauh. Tapi bisa juga berhubungan kabar yang selama ini sangat kalian tunggu dan akhirnya datang. Tetapi kalau ini berhubungan dengan kabar, sepertinya akan ada kabar kecewa yang memang tidak seperti yang kalian harapkan. Ini bisa berhubungan dengan apapun ya teman-teman ya. Kalau kabar ini maksudnya kabar misalnya gini, kalian ini lagi menunggu, aku ini diterima kerja enggak ya, atau aku ini bisa pergi ke sana enggak ya, misalnya ingin pergi ke luar negeri atau apa. Jadi ada aja kabar yang kurang enak, belum bisa dulu gitu, belum diterima dulu. Tapi kalau ini berhubungan dengan seseorang, ada kabar baik yang berhubungan dengan misalnya dia akan datang kepada kalian, menemui kalian ya. Ini bisa berhubungan dengan pasangan, gebetan, atau mungkin teman, keluarga jauh, bisa seperti itu. Tetapi ini lebih ke ada kebahagiaan yang akan datang kepadamu, tetap ada juga kesedihan yang akan datang kepadamu. Jadi ini ada dua kabar, ada kabar baik, kabar buruk. Jadi sesuaikan saja ya teman-teman ya. Dan kalau kalian seorang berpasangan, sepertinya akan ada kesedihan, mungkin pasangan kalian ini ada yang sakit, atau ada juga yang akan pergi jauh, misalnya kerjanya pindah ke tempat yang jauh, atau mungkin istilahnya
dia lagi sakit butuh bantuan kalian. Ini bisa berhubungan dengan bantuan tuh bisa secara materi, bisa juga berhubungan dengan tenaga, ya seperti itu. Kita ngebahas yang single parent laki-laki dulu. Banyak dari kalian yang sepertinya lagi mencoba sesuatu yang baru. Ini yang baru ini bisa berhubungan dengan usaha, pekerjaan, atau tempat tinggal baru, posisi baru, atau kondisi yang baru. Tapi bisa juga berhubungan dengan seseorang yang memang baru kalian kenal, atau memperbaiki hubungan kalian dengan cara yang baru. Misalnya gini, kalian tuh selama ini banyak permasalahan dengan pasangan, tetapi kalian sama-sama bicara ya, sama-sama bicara dari hati ke hati, dan sepertinya saling memperbaiki diri kalian, saling memperbaiki sikap, sehingga memulai kehidupan itu dengan hal baru atau dengan sikap yang baru, dengan suasana baru gitu. Bisa juga seperti itu. Tapi ini bisa juga berhubungan dengan seseorang yang baru kalian kenal atau baru kalian dapatkan. Bukan dapatkan sih, baru kalian kenal sih kayaknya. Baru kalian kenal gitu. Dan kalian juga ingin mengenal dia lebih jauh lagi. Ada juga seperti itu. Bagi teman-teman yang memang punya keuangan yang baik, sepertinya lagi banyak orang yang butuh pertolonganmu, terutama ini keluarga, ada juga saudara, ada juga teman dekat, atau bahkan pasangannya butuh bantuanmu. Ini berhubungan dengan keuangan malah. Tetapi ingat ya teman-teman, kalau memang kira-kira itu membuat kalian tuh merasa sangat terbebani, dalam arti gini, misalnya contoh aja ya teman-teman, ini contoh aja, kita punya uang 100.000, orang butuh uang dari kita tuh 90.000 atau 80.000, sedangkan untuk kita tuh cuma sisa 20.000. Ya kita harus pikirin dulu, karena kita juga kan butuh ya. Kecuali kita punya uang 100.000, dia butuh 20.000, 30.000, kalau memang itu orang yang memang berarti untuk kita, dekat dengan kita, nggak apa-apa dibantu. Tapi kalau bikin kita gimana ya, mendingan mikir-mikir aja dulu gitu. Karena ini untuk mengembalikannya ini mungkin enggak, saya sangat 90% kayaknya enggak gitu. Udah teman-teman sesuaikan saja ya. Kita ngebahas yang single parent perempuan untuk kalian zodiak Gemini. Jadi kalian tuh sepertinya untuk mencapai sesuatu itu benar-benar harus kerja keras. Ini kerja keras ini yang bisa berhubungan dengan pasangan atau hubungan, karena mungkin kalian itu seperti bertemu dengan seseorang yang memang beda kultur, beda budaya, beda bahasa, beda cara pikir, atau mungkin beda ras ya, beda kulit, beda 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 tempat tinggal, juga beda negara. Ya beda lah intinya, ada perbedaan yang memang cukup signifikan, cukup besar, dan ini membuahkan kerja keras untuk kalian tuh seperti meyakinkan diri kalian sendiri, meyakinkan kalian dengan dia ya gitu, seperti itu. Jadi apakah ini bisa dilanjut atau enggak, jadi kalaupun mungkin dilanjut, jadi banyak hal yang harus kalian lakukan dalam hal apapun. Atau bisa juga berhubungan dengan restu yang memang enggak kunjung datang, bisa dari keluarga kalian sendiri, bisa juga dari keluarga dia, seperti itu ya. Dan kesuksesan dia mungkin kalau dia seorang yang memang pekerja keras, sukses itu enggak selamanya harus sukses banget ya, tapi orang yang bekerja keras, ulet ya, atau memang sukses juga bisa, itu membuatkan tuh seperti bangga mempunyai dia, bangga mencintai dia gitu. Ada takut kehilangan juga. Jadi apapun itu tetap di porsinya yang memang tidak berlebihan, karena takutnya kecewa ya teman-teman. Jadi tetap kita di porsi yang memang tidak berlebihan, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share ke teman-teman kalian. Semoga ini bermanfaat ya video ini, dan sukses terus, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.